Terus semuanya terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat pagi Kak Puji, Mana nih gimana kabarnya? kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah keadaannya baik, Kak. Alhamdulillah, seneng banget sih dengarnya Kak. Kalau boleh tahu kira-kira diceritain sedikit tentang kesibukan kakaknya sekarang lagi apa gitu ya Kak? Untuk kesibukan sekarang kan berhubung saya baru aja lulus kemarin, jadi masih freelance sama apply-apply kerja gitu, Kak. Hmm, Emang ya kalau baru lulus itu banyak banget yang harus dikerjain masalah-masalah tentang pekerjaan juga dan deadline-deadline lainnya. Kira-kira Kak udah siap belum ya untuk penyampaian materinya kepada teman-teman peserta lain ini Kak? Sudah siap, Kak? Oke, karena Kak Agus sudah siap, maka waktu dan tempat kami persilahkan ya, Kak. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia dan juga moderator yang mempersilahkan saya untuk menjadi materi pada pagi hari ini. Sebelumnya saya izin untuk share PPT materi yang telah saya buat berkaitan dengan materi pada pagi kali ini. Oke, apakah slide PPT sudah dapat dilihat? Sudah, Kak, sudah terlihat kok, Kak. Bisa dulu, Kak. Oke, jadi teman-teman selamat pagi. Semoga dalam keadaan sehat dan gembira. Tentunya setiap pagi harus diawali dengan gembira agar hari-harinya menjadi yang hari bahagia. Eh, Teman-teman, jadi desain grafis itu cakupannya sangat luas, terutama bagi teman-teman yang berkecimpung di sebagai mahasiswa, yang ikut lomba, ataupun berwirausaha. Jadi, mungkin teman-teman pernah lihat slide flyer, ataupun poster publik, ataupun mungkin pernah disuruh membuat tampilan materi tentang kajian ilmiah. Nah, bagaimana sih agar materi itu dapat tersaji dengan maksimal? Bagaimana sih agar materi yang disampaikan itu dapat dicerna oleh audiens? Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang literasi visual, training desain grafis, terutama poster ilmiah bersama saya, Agus Puji Pamungkas, SSN. Nah, mungkin tadi udah sempat dikenalkan ya secara sepintas oleh moderator. Nama saya Agus Puji Pamungkas. Saya lulus di 2025 ini, angkatan tahun 2021. Mungkin teman-teman udah pernah lihat di Instagram saya berfokus pada media kampanye visual, terutama pembuatan poster, infografis, ataupun media visual lainnya. Bagi teman-teman yang mau kontak lebih lanjut setelah materi ini, atau mungkin kepo nih pengen ataupun ketika mengerjakan tugas boleh DM melalui Instagram @aguspuji ataupun connect LinkedIn juga boleh. Nah, berikut beberapa portofolio saya terkait dengan poster ilmiah ataupun infografis. Untuk yang pertama yaitu project untuk tim PIMNAS 2024 membuat sebuah poster infografis tentang edukasi berupa buku yang memiliki pop-up atau eh, buku yang menjelaskan bagaimana tanggap bencana di wilayah pesisir. Yang kedua, untuk portofolio yang terupdate yaitu sebuah infografis yang telah menjadi juara pada tahun 2025 ini pada hari Bayangkara ke-79. Selanjutnya di acara Tangguh Awards BNPB pernah menjadi top 10 kategori poster ilmiah. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk portofolio saya tentang infografis atau poster ilmiah. Kemudian saya ingin membuka sedikit tentang study case sebelum kita lebih lanjut tentang materi poster ilmiah. Nah, boleh nih diramein di kolom komentarnya. Yang pertama ada ini. Mungkin teman-teman kemarin atau bulan kemarin sempat hits atau pernah nonton dari filmnya, yaitu film Sore. Kemudian ada ini.
Ini biasanya digunakan untuk teman-teman yang udah membuat esai atau membuat sebuah penelitian, kemudian dipublikasi ataupun sebagai media presentasi ketika lomba. Selanjutnya ada ini. Biasanya digunakan oleh aktivis-aktivis untuk menyuarakan eh, isu terkait kehutanan ataupun tentang konservasi hewan. Nah, sebetulnya semua itu sama, tapi berbeda. Nah, mungkin teman-teman bisa komen nih, yang membedakan itu apa? Atau mungkin persamaannya itu apa? Boleh nih teman-teman diramein di kolom komentarnya. Oke ya teman-teman, untuk meringkas waktu, jadi semua atau tiga tampilan ini wujudnya sama, yaitu sebuah poster. Tetapi yang membedakan adalah tujuannya. Untuk yang pertama, poster sore itu digunakan untuk mempublikasi sebuah produk atau mempublikasi sebuah film yang akan tayang. Kemudian yang kedua, atau poster dalam agung ini adalah sebuah poster yang digunakan untuk mempublikasi hasil penelitian ataupun hasil rancangan karya tulis ilmiah. Kemudian yang ketiga ada poster tentang deforestation, yaitu sebuah poster untuk kampanye sosial. Semua bentuk visual ini adalah poster. Nah, jadi teman-teman ketika ingin mengikuti sebuah lomba atau kompetisi tentang poster, teman-teman harus tahu dulu tujuan dari lomba itu apa. Jangan sampai ketika kita membuat untuk panitia menginginkan sebuah poster aksi sosial, tetapi ternyata kita membuat poster tentang poster ilmiah atau poster penelitian. Nah, itu jelas salah ya, teman-teman. Begitu pula sebaliknya ketika panitia menginginkan sebuah poster infografis, tetapi teman-teman membuatnya dalam bentuk poster kampanye sosial, nah itu juga salah ya, teman-teman. Oke, kita berlanjut. Nah, apa itu poster ilmiah atau infografis? Nah, dalam konteks pembahasan ini, saya ingin mengistilahkan sebuah poster ilmiah itu menjadi infografis. Karena apa? Karena untuk sebuah poster kampanye sosial itu juga poster ilmiah, karena berdasarkan dengan penelitian yang dilakukan oleh orang gitu. Jadi ketika orang melakukan penelitian kemudian mempublikasikannya dalam bentuk poster aksi sosial atau kampanye sosial, nah itu juga bisa disebut sebagai poster ilmiah. Nah, infografis itu merupakan sebuah perangkat atau media komunikasi visual untuk menginfokan informasi atau data. Nah, perlu digarisbawahi, ada informasi, kemudian ada data. Nah, ini wajib ya teman-teman ketika teman-teman membuat sebuah infografis. Jadi, tidak hanya berfokus pada visual saja, tetapi harus ada info yang valid dan juga data yang teruji. Wujudnya itu seperti apa? Berupa presentasi informasi atau data secara visual. Visualnya itu ada dua macam. Ada kumpulan grafis, itu biasanya berupa foto, kemudian ada ilustrasi, ada icon, ada simbol, kemudian ada background, dan lainnya. Kemudian ada juga teks minimalis atau intisari dari permasalahan. Jadi teman-teman ketika membuat sebuah infografis, meskipun kajian datanya itu berlembar-lembar, tetapi ketika dalam bentuk sajian infografis, diusahakan hanya poin-poinnya saja atau intisarinya saja. Jadi ketika membuat latar belakang yang kiranya tidak perlu, ya udah nggak usah dimasukkan ke dalam eh, teks infografis atau visual infografis tersebut. Nah, infografis itu bertujuan atau tujuan diciptakannya untuk apa? Yang pertama, membantu memahami topik. Jadi ketika teman-teman membuat sebuah penelitian, kan tidak semua paham dengan apa yang teman-teman bicarakan atau presentasikan. Nah, infografis ini berfungsi untuk membantu audiens memahami topik yang sedang dipresentasikan. Kemudian yang kedua, mengkomunikasikan data secara cepat dan jelas. Jadi teman-teman ketika sudah melakukan analisis data, kan tidak mungkin menampilkan hanya slide Excel-nya saja atau hasil uji dalam bentuk words. Nah, itu diubah menjadi bentuk grafik ataupun diubah menjadi bentuk
tabel yang ringkas atau bagan atau yang lainnya sehingga audiens itu dengan cepat memahami data yang disajikan. Selanjutnya ada storytelling atau sebagai media pembantu untuk media presentasi. Yang terakhir ada menyampaikan informasi atau identitas dari sebuah brand. Nah, jadi teman-teman tadi kan sempat disinggung nih oleh sambutan dari Ibu Pembina bahwasanya kita sebagai mahasiswa perlu mempelajari tentang media desain grafis. Tujuannya untuk yaitu menyampaikan identitas, bagaimana mengemas branding, bagaimana mengemas sebuah informasi menjadi bahan konsumsi halayak umum gitu. Selanjutnya ada prinsip infografis. Menurut Ibu Rahina Nugrahani di 2023 terdapat 4 prinsip. Yang pertama sederhana, ketika teman-teman membuat infografis diusahakan sesederhana mungkin. Jadi kan teman-teman ketika melakukan penelitian terutama bahasanya itu sangat rigid ya, sangat ilmiah. Tetapi ketika dikemas dalam bentuk infografis diusahakan semua orang tuh bisa mencerna info yang teman-teman sampaikan. Kemudian mudah dipahami. Kemudian tidak menimbulkan misinterpretasi. Nah, teman-teman perlu digarisbawahi bahwasanya misal membuat infografis meskipun topiknya sangat luas, tapi harus dikerucutkan menjadi satu point of interest. Di mana misal teman-teman ketika membuat infografis tentang produk skincare, ya udah tunjukkan produk rancangan skincare-nya atau tunjukkan produk skincare-nya itu seperti apa, pengaruhnya itu seperti apa. Jadi tidak usah memasukkan visual yang kiranya tidak perlu gitu. Infografis itu hanya menampilkan visual yang mendukung dari narasi teks yang sudah teman-teman buat seperti itu. Selanjutnya, infografis harus bisa menarik audiens untuk membaca informasi, minimal membaca. Selebihnya ketika bisa menyimpulkan data ataupun melakukan aksi yang ada di dalam infografis itu, nah itu menjadi poin plus di dalam teman-teman membuat infografis yang disajikan. Selanjutnya ada komponen infografis. Apa aja sih komponen infografis? Yang pertama ada headline dan body text. Teman-teman ketika membuat apa ya, mungkin esai gitu kan nggak mungkin hanya body text-nya nggak ada judulnya. Itu kan nggak mungkin. Terutama pada infografis juga iya. Jadi ketika narasinya sudah padat, harus dikerucutkan menjadi sebuah headline atau judulnya itu apa. Selanjutnya ada layout dan navigasi. Sering terjadi ketika teman-teman itu membuat runtutan alur infografis itu nggak ada navigasinya atau layoutnya itu nggak jelas sehingga teman-teman atau audiens yang membaca infografis yang sudah dibuat itu kebingungan antara alur membacanya itu dari kiri ke kanan atau atas ke bawah dulu gitu. Jadi teman-teman ketika membuat infografis yang pertama harus tentukan layoutnya, kemudian navigasi alurnya itu seperti apa. Kemudian infografis itu harus ada ikonnya. Kemudian ada simbol dan juga chart. Icon bertujuan untuk memandu navigasi, sedangkan simbol bertujuan untuk mengkerucutkan makna dari sebuah kalimat. Kemudian harus ada ilustrasi dan juga warna audiens untuk membaca. Nah, trik mencari audiens agar bisa membaca itu seperti apa? Disajikan ilustrasi yang bagus, relevan, dan juga eh, tidak terlalu ramai. Selanjutnya, warna-warna yang digunakan pun diusahakan jangan membuat mata audiens itu menjadi sakit gitu. Misalkan ketika backgroundnya warna merah, ternyata tulisannya warna hijau. Nah, itu kan akan menimbulkan sakit mata bagi pembaca infografisnya. Jadi usahakan memiliki ilustrasi yang kuat dan juga warna yang sesuai gitu. Keterbacaannya itu mudah dan jelas. Selanjutnya ada struktur visual dan teks dalam infografis. Apa aja sih struktur visual dan teks dalam infografis? Yang pertama ada keselarasan visual dan verbal. Maksudnya di sini adalah
teman-teman ketika membuat infografis atau poster ilmiah, ya udah sajikan topik dalam bentuk ilustrasinya. Misal membuat apa ya, sendok dari bahan ubi, ya udah tampilkan sendoknya. Tampilkan produk sendok yang dibuat dari ubi gitu. Atau mungkin tampilkan gagasan secara konkret dan juga mm, mungkin prototipe produk yang ada di dalam esai yang telah teman-teman buat. Tuh. Sebenarnya ada headline yang jelas. Jadi ketika teman-teman membuat infografis, gunakan headline yang mudah dibaca. Tipsnya itu gampang teman-teman. Ketika teman-teman membuat infografis di dalam ruang lingkup layout A3 gitu, teman-teman coba cetak ukuran A3 kemudian tempel di dinding. Teman-teman ambil jarak antara 1,5 sampai 2 meter. Ketika headline-nya mudah dibaca, nah berarti headline-nya sudah jelas gitu. Artinya eh, penggunaan keterbacaan pada infografis teman-teman sudah jelas. Kemudian ada konsisten branding. Maksud dari konsisten branding ini adalah ketika teman-teman menggunakan gaya visual vektor, ya udah pakai gaya visual vektor semua. Ketika teman-teman menggunakan gaya visual ilustrasi 3D, ya udah gunakan ilustrasi 3D semua. Ataupun warna, misal dari body copy menggunakan warna coklat, coklat tua ataupun warna biru tua, ya udah gunakan biru tua. Mungkin dari body copy menggunakan font Arial, ya udah Arial semua untuk body copy. Untuk sub judul ataupun judul itu bebas sesuai kreasi teman-teman dalam membuat infografis. Kemudian hierarki informasi, di mana hierarki informasi ini sama halnya ketika teman-teman membuat bahan bacaan. Nah, jadi hierarkinya mau dari atas ke bawah atau dari samping kiri ke kanan gitu. Hierarki keterbacaan atau alur membaca dari sebuah informasi. Selanjutnya ada diagram dan angka yang mudah dibaca. Nah, teman-teman ketika membuat sebuah diagram gitu, diusahakan yang bisa dibaca secara cepat oleh audiens gitu. Jadi jangan mentang-mentang untuk diagram seperti bentuk kipas gitu, teman-teman anggapnya itu menarik, tetapi sulit dibaca. Teman-teman tetap memaksakan untuk membuat diagram yang berbentuk kipas gitu, itu jangan. Nah, alangkah lebih baiknya misal membuat diagram dalam bentuk diagram donat atau diagram pie gitu, yang misal persentasenya 80% sama 20%. Nah, itu kan orang-orang akan mudah mencerna informasi. Jadi misal keberhasilan 80% berarti angka keberhasilannya itu besar gitu. Jadi orang lain bisa sangat cepat dalam membaca diagram ataupun angka keberhasilan. Oke, selanjutnya tips menyusun copywriting. Tipsnya itu seperti apa? Yang pertama ada buat kalimat singkat dan mudah dicerna. Nah, ini terutama di bagian pendahuluan ketika membuat infografis tentang penelitian. Itu biasanya pendahuluan padat banget. Nah, tapi teman-teman harus memperhatikan bahwa orang membaca infografis itu berjangka waktu 2 sampai 5 menit. Jadi ketika teman-teman menyajikan kalimat yang banyak, otomatis akan memakan waktu yang cukup banyak pula. Nah, jadi tipsnya adalah buat kalimat yang singkat dan mudah dicerna. Selanjutnya ada gunakan call to action. Mungkin dan keledai gitu atau misal kata strategi. Nah, nanti diuraikan S-nya jadi apa, T-nya jadi apa. Nah, itu bisa digunakan. Tetapi jangan juga memaksakan ya. Jadi ketika teman-teman misal lolos di lomba nasional gitu, pengalaman saya sebagai juri gitu, banyaknya membuat jembatan keledai atau call to action secara sembarangan. Jadi misal ketika kata strategi itu udah dijabarkan ternyata untuk urean S dan T itu mengandung makna yang sama, tetapi cuma dibedakan untuk diksinya. Nah, itu jangan. Jadi, kembalikan ke fungsi utama, yaitu memberikan informasi yang singkat dan mudah dibaca. Ketika eh, disajikan secara satu akronim aja udah cukup, ya udah, sajikan satu aja. Jadi, jangan menambah-nambahkan agar terkesan lebih ilmiah. Nah, itu jangan. Selanjutnya, gunakan headline yang kuat. Nah, headline ini
tipsnya adalah gunakan minimal 3 suku kata dan maksimal 10 suku kata. Jadi misal biru laut, hijaukan bumi, atau mungkin nama produknya, ilustrasi buku. Nah, itu bisa digunakan. Selanjutnya, gunakan bahasa yang profesional dan juga tujuan agar audiens itu semakin paham dan yakin terhadap informasi yang disampaikan eh, dalam infografis yang disampaikan. Dan yang terakhir adalah fokus. Jadi teman-teman ketika membuat infografis, yang pertama atau asas yang pertama adalah fokus ya. Jadi ketika membuat infografis, meskipun informasi yang ada di dalam esai itu sangat banyak, sangat rigid dan sangat apa ya luas, tapi ketika dalam visual presentasi infografis harus fokus satu tema aja, satu topik aja, dan misalkan untuk hasilnya ya hasilnya itu apa, kesimpulannya itu apa. Itu. Nah, setelah tadi mengetahui tentang dasar-dasar infografis, saya akan melanjutkan tentang apa aja jenis-jenis infografis. Yang pertama ada visual artikel atau infografis artikel. Ini berupa sinopsis informasi yang divisualkan. Biasanya digunakan ketika teman-teman membuat sebuah rancang bangun sebuah kota atau rancang bangun sebuah gedung. Nah, itu nanti divisualkan melalui infografis yang padat banget informasinya, tetapi informasi-informasi yang ada di dalam infografis ini sangat penting untuk diketahui oleh semua orang. Nah, ciri-cirinya adalah menampilkan berbagai chart dan diagram dalam satu visual. Nah, ini jadi ada komponen diagram batang, diagram pie, kemudian ada presentasi A, presentasi B yang disajikan dalam bentuk infografis visual artikel. Dan yang kedua ada sesuai digunakan untuk menunjukkan statistik, fakta, dan bukti-bukti memuat angka agar lebih dipahami oleh audiens. Nah, ini biasanya ditampilkan dalam buku evaluasi tahunan atau mungkin buku statistik tahunan di mana misal statistik perkembangan ekonomi di dalam satu kabupaten atau satu kecamatan. Nah, itu kan banyak tuh. Ada ekonomi tentang pertanian, ekonomi tentang pembangunan daerah, kemudian realisasi anggarannya itu apa aja. Nah, art- infografis yang cocok untuk media informasi seperti itu adalah visualize artikel. Selanjutnya ada mix chart, di mana infografis ini menampilkan berbagai charts atau diagram dalam satu visual, digunakan untuk menunjukkan statistik atau fakta-fakta. Nah, jadi seperti ini ya, ada diagram batang, kemudian ada diagram presentasi, nah itu dicampur-campurkan jadi satu. Biasanya digunakan untuk teman-teman yang eh, bekerja di bidang statistik, karena biasanya presentasi, misal laporan bulanan. Nah, jadi infografis yang cocok adalah mix chart. Selanjutnya ada flowchart atau proses. Nah, contohnya seperti ini teman-teman untuk tampilan infografisnya. Umumnya digunakan untuk mendeskripsikan sebuah proses guna menentukan suatu keputusan. Infografis ini biasa disebut dengan how to diagram atau infografis how to. Bagaimana cara menjalankan sebuah strategi atau bagaimana cara memproduksi produk atau alur sebuah penelitian. Nah, ini divisualkan melalui infografis flowchart. Jadi seperti itu teman-teman, berisi rangkaian dari start sampai finish atau mungkin sampai hasil evaluasinya itu seperti apa, metode yang dipakai itu seperti apa. Nah, ini ditampilkan melalui infografis flowchart proses. Selanjutnya ada comparison infografis. Nah, infografis ini biasanya digunakan oleh anak-anak kesehatan atau anak-anak teknik juga bisa. Karena infografis ini digunakan untuk membandingkan produk atau metode atau gagasan. Infografis ini misal before, after gitu. Atau dampak penggunaan artificial intelligence sebelum dan sesudah. Misal ketika sebelum itu eh, datanya itu sangat lemah, ketika sesudah
Nah, itu menjadi sangat kuat gitu. Tetapi perlu dijamkan ya teman-teman, ada kalanya infografis ini tidak bisa digunakan secara keutuhan gitu. Misalkan mengkomparasikan antara mental health anak-anak yang punya teman dan nggak punya teman. Nah, itu harus tricky ya. Bagaimana teman-teman menyajikan informasi agar tidak menyinggung personalia ataupun sekelompok orang gitu. Jadi untuk penggunaan infografis, comparison infografik ini, teman-teman harus sangat tricky gitu, harus sangat hati-hati. Selanjutnya, dan yang terakhir ada fotografi infografis. Nah, ini yang sempat tadi saya jelaskan, di mana infografis ini mengkombinasikan antara elemen grafis dan fotografi. Ketika teman-teman membuat sebuah rancang produk, ketika ilustrasinya itu tidak bisa ditemukan, ya udah, teman-teman mau nggak mau harus pakai teknik fotografi, di mana teknik ini mengkombinasikan antara foto produk A dan produk B gitu dijadikan jadi satu visual gitu atau menjadikan sebuah point of interest dari sebuah infografis. Infografis atau foto dalam infografis ini digunakan agar memperjelas tampilannya gitu kan, ketika teman-teman membuat ilustrasi sendok dari ubi kan tidak terbayang tuh kalau ilustrasinya bakal seperti apa. Jadi alangkah lebih baiknya menggunakan fotografi gitu. Seperti itu teman-teman. Infografis atau ya, itu sekitar, makasih. Wah, materinya udah selesai dari portofolionya, terus dari bentuk-bentuk visualisasinya. Nah, menurut teman-teman nih sendiri gimana ya? Kalau menurut aku, tadi materinya udah daging banget, mantap, dan cocok banget lah pokoknya. Materi ini juga bisa menambah wawasan dan selain itu ilmiah yang menarik dan informatif. Teman-teman juga boleh nih ketik di kolom komentar, udah banyak ya yang ketik juga, mengenai penyampaian materi oleh Kak Puji, serta untuk apresiasi kita, mari kita berikan tepuk tangan meriah untuk Kak Puji, teman-teman. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Puji atas pemaparan yang insightful banget ya Kak. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi yang gak kalah seru, yaitu sesi Q&A. Sesi yang paling-paling ditunggu nih kayaknya, karena tadi materinya tuh bener-bener banyak banget ya informasinya. Kira-kira siapa nih yang mau tanya ke Kak Agus? Oke, mungkin sebelum sesi Q&A ini ada sesi praktek yang akan dipandu oleh Kak Puji. Oke. Oke, untuk sesi praktek ini diberi waktu sekiranya 40 menit ya Kak Puji. Apakah oke Kak? 10 Oke. menit, oke Kak. Oke. Ya. Oke ya teman-teman, sembari nanti saya mendemonstrasikan atau mempraktek cara membuat infografis. Mungkin dari teman-teman yang mau bertanya, di keep dulu atau mungkin dicatat dulu ya. Teman-teman bebas mau tanya tentang mungkin infografis atau poster ilmiah ataupun poster yang secara umum, itu boleh untuk nanti di akhir sesi dari praktek. Jadi siapkan dulu pertanyaan-pertanyaannya sambil teman-teman lihat saya mempraktekkan atau mendemonstrasikan bagaimana cara membuat infografis di Canva. Oke, jadi saya izin share kembali untuk mendemonstrasikan di media Canva. Apakah medianya sudah dapat dilihat, Kak? Sudah Kak, sudah terlihat. Bisa dimulai Kak.
Oke, berhubung ini tentang infografis atau poster ilmiah, nah ini saya sudah memiliki brief kreatif atau ringkasan yang akan saya jadikan infografis. Nah, teman-teman ketika mau membuat infografis, jangan langsung fokus ke eh, tampilan visualnya dulu, tetapi bagaimana teman-teman membuat kalimat yang harus bisa jelas dipahami oleh semua orang gitu. Even itu anak SMA itu harus paham gitu tentang topik yang akan disampaikan. Minimal tahu gitu. Jadi ketika udah paham atau bisa melakukan, nah itu menjadi poin plus. Tapi paling enggak yang pertama adalah bisa memahamkan semua orang gitu. Ini saya ada judul seperti yang tadi di dalam prinsip, kemudian ada body copy atau body text, nanti ada pengantar, ada latar belakang, ada roadmap, kemudian ada kolom info atau penjangkaran informasi. Kemudian tadi kan ada waktu 40 menit ya, jadi untuk mempersingkat saya juga udah eh, mencari visual tentang SDGs yang sedang tren, kemudian udah membuat template untuk alur navigasi, kemudian udah ada olahan data juga. Nah, ini untuk olahan data masih dalam bentuk dummy ya teman-teman. Jadi agar teman-teman paham tentang bagaimana cara mengolah data atau mewujudkan dalam bentuk diagram gitu. Selanjutnya ada foto produk, kemudian ada template tipografi dalam judul, kemudian ada beberapa navigasi yang sudah saya buat. Jadi ada kayak pentolan-pentolan kayak gini, kemudian kayak ada anak panah, kemudian ada apa ya slide untuk memaparkan body copy-nya, kemudian ada visual-visual. Nah, visual ini saya juga carinya di elemen ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman membuat infografis gitu bisa memanfaatkan fitur elemen di dalam Canva. Misal mau cari tanah atau eh, media background gitu ya carinya berdasarkan yang teman-teman pengen aja. Misal saya mau cari sampah ya udah tinggal ketik trash atau apa gitu. Nah, karena saya pengen menampilkannya dalam bentuk fotografi, nah jadi saya meminimalisir adanya ilustrasi di dalam infografis ini gitu agar konsisten. Nah, jadi misalkan untuk grafis, nah ini kan kalau grafis bentuknya vektor atau ilustrasi brush atau 3D. Nah, jadi ilustrasi itu ada tiga teman-teman. Ada yang bentuk brush, itu biasanya ada tekstur-teksturnya. Nah, ini contohnya bentuk brush. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, ini bentuknya brush atau kuas gitu. Tapi juga ada vektor. Nah, vektor itu kayak gini. Bentuknya sangat rapi. Nah, kayak gini. Warnanya itu saling bertumpuk kalau vektor. Kemudian ada 3D. Kalau 3D sih teman-teman udah tahu ya kayak gimana. Misal trust tinggal kasih keywords 3D gitu. Nah, bentuknya kayak gini. Jadi kayak hasil scan dari foto asli, tetapi lebih rapi. Nah, ini untuk 3D. Jadi itu seperti itu teman-teman untuk cara membedakan antara ilah. Sebenarnya ini hal basic tetapi sangat mempengaruhi dalam penilaian dewan juri. Ya, untuk pengantar cukup itu aja. Kita lanjut ke membuat grid atau membuat garis batas. Jadi teman-teman ketika membuat infografis, yang pertama buat grid atau garis batas. Tipis saja. Nah, garis batas ini memandu agar misal body copy ataupun ilustrasi itu tidak mepet dengan garis luar. Jadi ketika teman-teman mencetak sebuah infografis atau mencetak sebuah poster, itu kalimatnya tidak terpotong atau tidak terlalu mepet gitu. Kan nggak enak tuh kalau dilihat kalimatnya mepet banget gitu. Oke, jadi itu pertama saya memasukkan background. Nah, backgroundnya kayak gini. Ini saya juga dapat di Canva. Ini kayak gini di full aja. Tapi saya mau kurangi opacity-nya jadi dikit. Jadi itu hanya menimbulkan kesan ada retak-retakan. Misal 10%. Selanjutnya saya juga masukkan untuk gradient gitu. Gradientnya juga saya full.
full sampai atas gitu menutupi. Nah, jadi untuk background kayak gini, saya kurangi menjadi 5% agar tidak terlalu menonjol. Karena kalau backgroundnya terlalu over, itu bisa mengganggu keterbacaan kalimat. Gitu. Setelah itu kita grup aja dengan cara pencet CTRL plus J plus G gitu. Kalau udah biar ini jadi background, kita lapis paling mundur, kemudian kita pencet lagi ke kunci biar dia itu nggak geser-geser. Nah udah nih teman-teman. Selanjutnya saya juga mau bikin buat pop-up headline. Jadi ini saya udah mencari frame yang tepat, kemudian ini juga foto ya. Ini foto tentang sampah. Nah saya masukkan. Nah ini udah. Ini juga gradien ya teman-teman. Jadi saya sandingkan, jadi saling bertumpuk buat gradiennya. Kemudian kita posisikan agar presisi sama kanan kiri dan atas bawah. Setelah itu saya mau perbesar menjadi sebuah background untuk headline. Nah, gini. Kalau dirasa cukup, sebenarnya bebas aja sih teman-teman mengkreasikannya gimana. Kalau udah, seperti biasa kita bikin grup CTRL plus J, kemudian kita kunci biar nggak geser-geser. Sebelum kita kunci, kita pastikan berada di belakang garis tepi dulu, eh, biar kita tahu area safety zone-nya itu seperti apa gitu. Nah, itu kita kunci. Nah, udah jadi nih teman-teman untuk background. Selanjutnya kita mau meletakkan judulnya. Jadi saya udah membuat sebuah template judul nih teman-teman. Judul saya drag ke bawah. Oke, ini udah saya atur juga ukurannya biar nggak terlalu besar atau terlalu kecil. Selanjutnya bagian judul kan ini nih teman-teman. Aredes. Nah ini untuk nama produk ataupun nama sebuah sistemnya. Nah ini judulnya itu ada dua lapis. Yang pertama untuk shadow, yang kedua untuk pop up. Ini tinggal dikopikan aja. Kemudian seperti biasa diatur agar presisi jadi nggak terlalu tumpang tindih gitu. Kita atur posisinya agar sama kiri kanan, atas tengah. Kalau sudah kita posisikan mepet aja dengan garis tepi. Nah, kalau kurang terlihat, nah ini kan ada garis tepi ini teman-teman. Nah, kita pepetin aja biar memberikan ruang yang ada di bawahnya itu ruang yang luas. Selanjutnya ada subjudul. Subjudul nanti saya kopikan juga karena saya sudah membuat. Nah, ini untuk penjelasannya. Nah, Aredes itu apa? Aredes itu adalah aksi Rangers untuk desa, yaitu sebuah gerakan untuk membersihkan lingkungan pedesaan. Kita atur aja. Biasakan kalau membuat judul itu yang eye-catching dan mudah dibaca. Kalau sudah, ditambahkan juga untuk penjelasannya. Jadi sebuah program ataupun sistem pengelolaan sampah berkelanjutan dengan memberdayakan masyarakat desa untuk mendukung lingkungan dan ekonomi. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Dan ini kan judulnya esai banget nih teman-teman. Diatur biar keterbacaannya juga enak, terus nggak saling mengganggu gitu. Kalau udah, ini juga ditambahkan untuk pengantarnya, copy aja biar cepet. Nah, gini, teman-teman bisa
menambahkan kalau ini udah flat gitu, bisa ditambah section atau background tuh. Nah, kayak gini. Kalau saya biasanya menggunakan background yang warna-warna cerah, karena ketika dicetak, tulisannya menjadi pop up, menjadi lebih bisa terbaca. Nah, gini. Biar sini nggak terlalu kosong, mungkin saya akan tambahkan beberapa elemen. Nah, jadi seperti kayak tanda petik kayak gini, teman-teman. Ini biasanya dipakai di media-media jurnalistik agar seperti ada kayak mungkin kata siapa gitu atau siapa yang berbicara atau sumber informasinya itu siapa. Nah, jadi seperti ini. Sebenarnya nggak terlalu penting, tapi kalau ditambahkan ini bisa jadi menarik teman-teman. Nah, gini, warnanya nggak usah terlalu dominan, jadi ini kayak sebagai garnish atau penghias aja gitu. Tetap perhatian ya teman-teman. Jadi ini kan kalau ada garis tepi, kita ikuti panduan garis tepi ini. Jadi jangan terlalu mepet sama garis luar. Tujuannya, seperti yang saya katakan tadi, ketika dicetak agar tidak terpotong. Nah, jadi seperti ini untuk kalimat pengantarnya. Disesuaikan lagi, entah itu atas bawah atau kiri kanannya, biar tidak saling tumpang tindih. Kemudian ada bab latar belakang. Nah, kalau tadi diprinsipkan ada penambahan navigasi. Nah, ini juga saya tambahkan agar orang tuh tahu alur membacanya itu di CD atau mungkin pakai angka 1, 2, 3 gitu. Intinya agar orang tuh tahu fokus arah bacanya itu seperti apa. Nah, jadi seperti ini teman-teman kalau udah ditambahkan misal latar belakang gitu. Ini juga saya kopikan biar tet- nah seperti ini. Ini untuk latar belakang. Nah, ini latar belakang kan masih dalam bentuk paragraf ya, tapi kita akan ubah menjadi bentuk poin. Cara tinggal memasukkan alur navigasi. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi untuk poin satu, latar belakangnya adalah kampung pesisir, bla 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 bla. Kemudian untuk latar belakang yang kedua adalah rendahnya kepedulian dan seterusnya. Alur ketiga adalah refungsi aliran irigasi dan seterusnya. Latar belakang keempat adalah diperlukannya adanya sistem pengelolaan sampah dan seterusnya. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, ketika teman-teman membuat latar belakang kan biasanya banyak tuh paragrafnya. Teman-teman bisa meng-highlight informasi yang ingin disampaikan yang paling penting itu bisa di bold ataupun ditambah background di bawah belakangnya kayak ditambah section seperti ini. Nah, ini sebuah opsional tetapi bisa apa ya menambah fokus dari pembaca gitu. Jadi langsung membaca kawasan geopark atau mungkin membaca tidak ada sistem pengelolaan sampah gitu. Jadi topik intinya itu bisa langsung di highlight melalui tipografi yang di bold ataupun penambahan elemen-elemen yang lainnya. Seperti itu. Kemudian roadmap yang kedua adalah penambahan alur navigasi. Nah, ini misalkan tadi satu, nah sekarang dua. Yang kedua adalah karena ini sebuah gagasan sistem, maka diperlukan alur perencanaan gitu. Nah, roadmap. Nah, roadmap itu seperti ini. Saya gunakan navigasi seperti ini teman-teman. Jadi ada bulan 1, 2, 3 gitu. Ya, jadi ketika membuat
Infografis adanya garis pantu ini sangat membantu karena bisa mengatur antara jarak atas bawah dan juga kiri kanannya itu seperti apa. Kemudian saya juga tambahkan untuk roadmap bagian titik-titik ini gunanya untuk membantu orang agar tahu alurnya itu seperti apa. Ini saya juga udah membuat alur roadmap-nya dalam 3 bulan itu apa aja yang harus dilakuin. Oke, jadi seperti ini. Biar tidak terkesan flat, kemudian yang bawah ini juga terbaca, saya juga menambahkan kolom section kayak gini, tujuannya untuk memperjelas dari informasi. Ya, teman-teman, jadi ini tinggal mengatur. Ini kita majukan, jadi paling di atas. Ini juga iya. Untuk navigasi penomoran, ini juga iya. Kita majukan agar rapi. Oke, seperti ini. Jadi roadmap dari kegiatannya. Ini kalau terlihat sangat padat, teman-teman bisa mengecilkan. Nah, jadi seperti ini diatur lagi biar nggak saling bertabrakan. Nah, jadi tips ya teman-teman ketika teman-teman ikut lomba infografis ataupun poster publik itu jangan menggunakan template yang ada di Canva. Nah, teman-teman harus mengkreasikan bagaimana elemen-elemen yang ada di Canva itu menjadi stand out dan beda dari yang lain, dari peserta yang lain juga gitu. Caranya ya udah teman-teman membuat alur navigasi sendiri, membuat flowchart sendiri gitu. Nah, jadi kan alur bacanya dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan gitu. Tapi biasanya untuk poster ilmiah atau poster infografis gitu pakainya dari atas ke bawah. Kalau udah mentok, nah nanti pindah di sampingnya gitu. Nah, ini kan beberapa udah ada teks yang ada di dalamnya. Kalau visualnya belum ada, nah maka dari itu kita tambahkan visual dari strategi ataupun mungkin dari produk yang mau ditampilkan. Nah, ini untuk tampilannya saya cari aja di bagian sini untuk visualnya di bagian elemen. Misal ini saya carinya ground gitu. Kemudian ini untuk produk utamanya sebuah mesin pembakaran sampah. Jadi untuk poster ilmiah berjudul Aredas ini bertujuan untuk mengkampanyekan atau mensosialisasikan sebuah inovasi dan juga sistem pengelolaan sampah. Sistemnya itu seperti apa? Nah, itu dijelaskan melalui roadmap seperti ini dalam waktu 3 bulan. Kemudian untuk produknya itu apa? Sebuah mesin seperti pengelolaan sampah yang dibakar gitu, teman-teman. Nah, ini ketika misal bertabrakan dengan background, teman-teman bisa memanfaatkan elemen-elemen yang ada di Canva. Kalau saya biasanya menambahkan kayak cahaya-cahaya ilahi gitu. Jadi kayak ada sinar atau ada apa gitu biar eh, ada unsur apa ya pop up gitu. Jadi ini saya majukan. Nah, ini kan beda nih teman-teman ketika nggak ada cahaya, dia menyatu dengan background. Tetapi ketika ada cahaya, nah dia lebih stand out gitu. Selanjutnya menambahkan elemen-elemen pendukung. Nah, jadi
Teman-teman ketika membuat sebuah infografis, terutama menambahkan elemen pendukung, diusahakan yang nyambung dengan topiknya gitu. Ketika ini berbicara tentang sampah, ya udah ditambahin sampah gitu. Kemudian ditambah lagi agar menambah kesan realistik. Nah, gitu. Nanti juga bisa ditambah ini ketika ada dirasa ruang kosong, ditambah visual yang nyambung dengan temanya gitu. Bisa juga ditambah dengan efek-efek lain teman-teman. Di sini ada kayak cahaya-cahaya, tinggal dimasukin aja biar nambah estetika yang ada di dalam infografis teman-teman. Oke, kalau udah biasanya ada tentang penjabaran. Nah, ini kan udah satu, dua. Nah, tiganya nanti di sini. Ntar ya teman-teman ini saya refresh karena lembar kerjanya itu ada kendala. Nah, oke, sudah lancar. Ini ditambah ketiga. Nah, tiga tentang capaian SDGs. Biasanya teman-teman ketika membuat karya ilmiah kan disangkut pautkan dengan program-program pemerintah atau program unggulan. Nah, salah satunya dengan SDGs. Nah, ini tinggal ditambahkan saja capaian apa aja yang dicapai dari sebuah karya tulis ilmiah atau sebuah gagasan. Gitu. Nah, ini bisa dipepetin biar nggak campur aduk gitu. Udah, kemudian yang selanjutnya ditambahkan ketika membuat infografis diusahakan ada data berupa angka. Nah, ini seperti yang saya katakan diagram, diusahakan yang orang lain itu gampang membacanya. Salah satunya pakai diagram pie atau diagram donat atau diagram batang. Jadi seperti itu teman-teman. Selanjutnya ada penambahan foto dokumentasi kegiatan atau foto produk. Nah, ini kan udah tiga, kemudian empat, selanjutnya ada lima. Nah, ini saya juga udah melayout biar foto yang ditampilkan tuh
ada pembedanya dari yang lain. Kayak kita sejajarkan aja yang sama di bawah. Ini juga disejajarkan. Ini juga disejajarkan. Kemudian bisa ditambah elemen lain. Nah, contohnya kayak bintang-bintang kayak gini kan bisa menambah estetika dari produk-produk yang kita sajikan. Misalnya ini kan terbuat dari logam, berarti bintang-bintang yang disajikan biasanya garis-garis cahaya. Nah, atau bisa ditambahkan di bagian judulnya biar terkesan lebih mewah gitu, teman-teman. Ini ditambah dulu, kemudian ini saya naikkan biar cahayanya itu muncul dari belakang. Kemudian kita tambahkan lagi. Nah, ini saya naikkan agar berada di depan judul. Nah, seperti ini. Ini kan kayak ada kesan cahaya yang masuk atau cahaya yang keluar dari judul gitu, teman-teman. Oke, tahap selanjutnya atau tahap terakhir adalah dengan menambahkan kolom info atau penjangkaran karya atau sumber informasi. Biasanya di bawah berupa artikel atau mungkin media informasinya gitu. Sumbernya dari mana atau narah hubung yang bisa dihubungi itu siapa gitu. Ini kemudian kita atur biar tidak terlalu melengkung. Nah, kira-kira seperti ini. Selanjutnya kita kopikan untuk informasinya. Nah, ini kan warnanya masih beda ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa mengubah warnanya. Misal ini fontnya jadi warna putih. Kemudian untuk bagian icon bisa berubah pula jadi warna putih atau warna hijau muda gitu. Oke, ini ubah jadi warna hijau. Untuk tulisannya jadi warna putih. Kalau sudah kita atur berada di tengah. Nah, seperti ini. Kalau udah bisa kita hapus untuk garis bantunya. Kita buka kunci, kemudian kita hapus. Nah, gini teman-teman untuk hasil akhirnya. Ini kan rapi nih. Mulai dari judul, kemudian alur bacanya, kemudian ada elemen-elemen grafis, navigasinya, alur bacanya itu dari mana, gitu. Oke, seperti itu teman-teman untuk membuat sebuah infografis atau poster ilmiah. Oke, saya kembalikan lagi ke model. Oke, terima kasih Kak Puji atas praktik
poster ilmiah tadi. Nggak kerasa banget ya teman-teman semua. Bisa kita lihat tadi dari praktik poster ilmiah ternyata banyak banget elemen-elemen di Canva yang bisa kita manfaatin untuk highlight gitu dari informasi-informasinya. Bisa kita lihat juga kalau semisalkan poster ilmiah ini tuh bisa ringkas dan informatif banget dengan data kuantitatif maupun elemen-elemen yang dimanfaatin. Dan aku lihat juga ya, tadi dari praktik tersebut sepertinya banyak banget yang bisa ditanya ini buat teman-teman yang penasaran-penasaran cara tutorialnya tuh gimana sih? Soalnya Kak Puji tadi bisa secepat itu, sekeren itu juga hasilnya. Kalau gitu langsung aja kita ke sesi Q&A ini. Yang mana aku mau kasih tahu dulu sesi Q&A ini dibuka untuk 3 orang penanya. Jadi teman-teman yang kepalanya udah banyak banget nih tanda tanyanya bisa langsung raise hand. Dan jangan lupa juga untuk menyebutkan nama serta asal departemennya sebelum menyampaikan pertanyaan. Oke, bagi teman-teman yang ingin bertanya, aku persilahkan dan ayo bisa langsung nih di-raise ya teman-teman. Ya, siapa nih yang mau nanya? Oke, aku tunggu ya. Oke, ini tadi ada yang raise hand nih. Kak Indika ya? Oh, Kak Naila juga ada nih. Kira-kira siapa lagi nih? Ayo dong yang mau tanya. Banyak nih sebenarnya yang bisa ditanyain teman-teman. Aku sih banyak sih kayaknya, tapi temen-temen dulu aja deh. Oke, aku masih tunggu ya. Yang kira-kira mau nanya, jangan malu-malu teman-teman, karena kesempatan kayak gini tuh gak datang lagi teman-teman. Kapan lagi nih bisa nanya? Kak Puji untuk belajar tentang poster ilmiah ini. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu bisa tadi untuk penanya pertama yaitu Kak Indika. Nah, Kak Indika kira-kira bisa open mic dan menyampaikan Suara saya pertanyaannya, Kak? terdengar. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indika Rustufajia dari Departemen Riset. Oke, Kak, di sini saya izin bertanya. Sebelumnya, dalam membuat poster dari IC ataupun KTI, mungkin kita seringkali bingung nih, Kak, untuk menentukan bagian mana yang paling penting untuk ditampilkan di poster tersebut. Nah, untuk pertanyaannya, menurut Kakak, bagaimana cara memilih bagian paling penting dari isi esai ataupun karya tulis ilmiah untuk dimasukkan ke poster tersebut agar pesan yang disampaikan itu tetap sampai di dalam isinya poster tersebut tanpa membuat poster dari esai dan KTI tersebut penuh dengan tulisan. Terima kasih. Oke, mungkin itu dari Kak Indika. Kira-kira untuk Kak Puji mau ditampung dulu atau mau langsung dijawab langsung, Kak? Mungkin saya langsung jawab aja ya Kak, takutnya kelupaan gitu tadi tanya apa. Jadi ketika Oke, boleh. membuat sebuah poster, terutama infografis gitu, 5 sampai beberapa lembar gitu. Itu di bagian pendahuluan, biasanya teman-teman paling tricky di bagian latar belakang untuk disajikan dalam bentuk poster. Nah, itu yang pertama, cara menyeleksinya adalah pakai kayak 5W1H gitu. Misal apa gitu. Ketika pertanyaan apa gitu tidak bisa dijawab dalam latar belakang, ya udah kita lanjut ke, nah ketika mengapanya itu bisa dijawab, ya udah kita ringkas dalam bentuk intisari. Misal mengapa terjadi banjir? Ternyata di bagian wilayah pesisir Semarang itu terjadi eh, apa ya, pengeboran sumur tanah secara berlebihan sehingga
permukaan tanah itu menjadi menurun. Nah, itu dijadikan sebagai latar belakang yang pertama gitu. Dan jangan lupa teman-teman harus menambahkan latar belakang dalam bentuk angka. Nah, angka itu sebenarnya bebas, tetapi angka dalam konteks ini yang berkaitan dengan latar belakang yang sebelumnya gitu. Jadi, mengapa banyak terjadi pengeboran sumur secara liar? Nah, karena kebutuhannya itu kebutuhan air tanah sangat banyak di wilayah pesisir Semarang gitu. Buktinya apa? Nah, misal nanti dicantumkan 50% rumah tangga mengkonsumsi air tanah yang berasal dari sumur gitu. Nah, jadi cara meringkasnya itu seperti itu. Gunakan 5W1H, mempertanyakan yang ada di dalam esai, kemudian menjawabnya dalam bentuk poin per poin. Jadi seperti itu, teman-teman. Ketika ingin meringkas dari sebuah topik infografis atau topik esai. Mungkin itu jawaban dari Kak Puji kepada pertanyaan dari Kak Indika. Kira-kira Kak Indika pertanyaannya terjawab atau belum ya, Kak? Oke, udah terjawab. Terima kasih banyak Kak Puji. Oke, sama-sama. Terima kasih Kak Indika. Oke, karena pertanyaannya Kak Indika juga ternyata mirip ya dengan Kaneswa, jadi sepertinya bisa langsung ke pertanyaannya Kanaila aja. Baik, sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar, Kak. Bisa dipersilakan. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Naila Yazara dari Departemen Kajian Ilmiah. Di sini saya ingin menanyakan terkait warna dan juga font. Jadi, warna sama font itu kan kelihatannya sepele ya, Kak, tapi bisa ngaruh banget kekesan profesional dan juga kredibilitas poster. Nah, menurut Kak Agus itu gimana sih cara milih kombinasi yang pas biar posternya itu tetap enak dilihat tetapi juga kelihatan ilmiah? Terima kasih. Oke, sama-sama. Ya, oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk memilih warna, ini saya bagi untuk memilih warna dan tipografi itu beda ya teman-teman. Ketika memilih warna, yang pertama eh, topik yang akan diangkat itu apa? Misal tentang kebencanaan. Kebencanaan nanti fokusnya apa? Apakah bencana hidrologi, tektonik, atau bencana sosial? Nah, itu nanti beda. Misal bencana hidrologi otomatis nuansa yang ingin dihadirkan itu berupa warna biru, kemudian berupa warna hijau atau biru kehijauan. Jadi seperti itu. Misal bencana tektonik ya udah kita pakai warna-warna bumi. Misal pakai warna hijau, pakai dominan warna coklat atau dominan warna coklat tua. Jadi seperti itu. Untuk bencana tektonik, misal gunung meletus, nah kita bisa menggunakan warna-warna panas. Nah, kalau di dalam seni rupa atau DKV itu warna dibagi antara warna dingin dan warna panas. Warna dingin itu dari kuning kehijauan menuju warna biru. Kalau warna panas dari kuning kemerahan menuju warna ungu. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi ketika kemudian teknologi, nah itu biasanya pakai warna biru, ungu, kemudian warna merah atau yang lainnya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk memilih font. Font di sini agak tricky ya teman-teman. Kalau font harus mengembalikan lagi tujuan audiensnya itu siapa. Kalau audiens anak-anak, kita tidak boleh menggunakan font-font yang terlalu tegas. Kayak Poppins atau Times New Roman atau Arial atau Open Sans gitu. Itu sebaiknya agak dihindari. Kita pakai. Tapi ketika disajikan dalam forum resmi, ya udah kita pakai font formal untuk body text. Misal pakai Poppins, Montserrat, kemudian ada Arial gitu. Cuma Arial sekarang jarang dipakai sih. Cenderung pakai Montserrat, Poppins, dan yang lain-lainnya gitu. Jadi font untuk body text, tipsnya adalah font yang mempunyai runtutan anakan banyak gitu. Maksudnya anakan di sini adalah font itu memiliki tipe yang bold, black,
italic bold, italic black, kemudian ada yang light, kemudian ada yang normal atau reguler gitu. Jadi turunannya itu banyak sehingga teman-teman ketika mau mengkreasikan satu body text itu tidak perlu merubah font, tinggal nanti merubah susunannya. Misal yang pakai istilah asing ya udah kita italic aja, tetapi kan bisa dipilih tuh antara italic bold ataupun italic yang reguler. Seperti itu. Kemudian untuk judul ataupun untuk subjudul, nah itu nanti dibebaskan sesuai dengan kreasi teman-teman. Ketika judul mau dipadukan dengan unsur budaya, ya udah kita cari yang kiranya agak melengkung atau memiliki lengkungan-lengkungan yang estetik gitu. Tetapi perlu dicamkan ya teman-teman, ada kalanya beberapa peserta lomba itu menggunakan font yang lettering atau font yang tipis gitu. Nah, itu font yang sangat tidak direkomendasikan. Karena apa? Karena angka keterbacaannya itu sangat rendah. Misal menggunakan font yang italic, font yang lettering gitu yang digunakan body copy, teman-teman menganggapnya itu estetik, tetapi tidak bisa dibaca oleh audiens. Nah, alhasil informasi yang disampaikan tidak bisa terbaca, kan sia-sia gitu. Padahal informasi yang disampaikan sangat penting, tetapi karena idealisme teman-teman menggunakan font yang estetik, tapi justru mengurangi nilai yang ada di dalam poster itu. Seperti itu. Baik, kira-kira itu jawaban dari Kak Puji kepada pertanyaannya Kak Naila. Kira-kira menjawab tidak ya Kak? Kak Naila? Sudah menjawab, Kak. Terima kasih. Oke, Oke, sama-sama. oke baik. Ternyata ada penanya lain, penanya baru ini Kak. Namanya Kak Jaiza. Oke, baik. Izin bertanya, Kak Puji. Kita sama KTI atau SI kita. Tapi untuk dapat ide referensinya itu tuh gimana sih, Kak? Terus juga nanti pas penyusunannya itu tuh nanti biar elemennya tuh nggak nabrak-nabrak itu gimana ya, Kak, tipsnya? Aja. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya Kak Jaiza. Jadi untuk referensi, sebetulnya sekarang udah banyak ya untuk referensi membuat poster, terutama kan sekarang banyak tuh di TikTok kreator-kreator yang membuat template tentang infografis atau poster publik. Nah, teman-teman yang pertama bisa memanfaatkan platform TikTok untuk mencari template-nya gitu. Tetapi jangan dipakai secara keseluruhan karena biasanya yang disediakan TikTok itu udah dipakai oleh juta umat. Selanjutnya ada platform Pinterest. Platform itu isinya template, bukan template sih, tetapi hasil yang sudah diproduksi dan juga dipublikasi. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan platform Pinterest untuk mencari referensi. Kalau saran saya sih mencari referensi infografis yang diproduksi untuk majalah atau untuk eh, iklan sebuah produk gitu. Jadi kalau eh, sepengalaman saya lebih bagus sudah ketika udah gayanya ya seperti itu, bentuknya seperti itu, tidak bisa mengkreasikan lagi. Sedangkan ketika kita mencari sebuah ide untuk poster, tentunya kan harus mengumpulkan banyak ide tuh, misal untuk plan A, plan B, plan C. Nah, nanti digabungkan. Misal dari desain satu kita mengambil untuk gaya judul. Untuk desain kedua kita mengambil dari komposisi layout. Kemudian desain selanjutnya kita mengadaptasi dari penggunaan warna atau flowchart atau yang lainnya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian untuk yang teman-teman udah sering ikut lomba tetapi masih kalah gitu, ya udah nggak apa-apa. Tetapi teman-teman ketika lihat yang menang, nah itu bisa diadaptasi. Contoh penggunaan flowchart yang menarik itu seperti apa, penyajian fotonya agar nggak cuma kotak-kotak itu seperti apa gitu, atau penggunaan visual komposisinya itu seperti apa. Nah itu diadaptasi dari peserta yang udah menang gitu. Prinsipnya kayak amati, tiru, modifikasi gitu.
Jadi seperti itu Kak Jaiza. Baik, sepertinya itu pertanyaan dari Kak Puji terkait pertanyaannya. Jawaban dari Kak Puji terkait pertanyaannya Kak Jaiza. Kira-kira sudah terjawab belum ya Kak Jaiza ini pertanyaannya? Sudah menjawab. Terima kasih, Kak. Oke, baik. Terima kasih banyak atas jawabannya, Kak Puji yang jelas dan inspiratif banget. Juga terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah aktif di sesi Q&A kali ini. Mari kita beri tepuk tangan untuk Kak Puji dan teman-teman semuanya. Hehehe. Seru banget ya diskusinya ini. Semoga semua pertanyaan tadi bisa menjawab rasa penasaran teman-teman soal desain poster ilmiah dan bisa jadi bekal buat praktik nanti. Mungkin sebenarnya banyak ya Kak yang masih mau nanya, cuma malu-malu. Kira-kira kalau anak kimia kan juga banyak nih Kak yang ikut lomba infografis maupun KTI dan esai. Terus juga mungkin nanti di lombanya disuruh buat poster. Nah, mungkin ada yang mau konsultasi untuk tutorial lainnya. Nah, kira-kira boleh nggak Kak di DM gitu Kak apa gimana Ya boleh, boleh ke banget nih Kak teman-teman. Pujinya? Jadi saya kalau di DM gitu banyak yang tanya sama saya gitu. Ini teman-teman dari FT gitu kadang konsultasi kan FT biasanya Oke. ikut KTI. Nah itu ada rancang bangun buat infografisnya. Nah itu bisa dikonsultasikan lewat DM @Agus Puji gitu. Tapi I-nya pakai Y. Oke, itu ya teman-teman untuk apa username Instagramnya Kak Puji. Siapa tahu teman-teman semua kan kimia banyak nih yang ikut lomba dan mungkin bisa konsultasi nih ke Kak Puji karena dibolehin juga. Oke, pokoknya jangan sungkan buat sharing atau diskusi soal desain grafis karena ilmu itu bakal makin berkembang kalau dibagi. Oke, setelah itu mendengarkan materi dari Kak Puji ini, izinkan saya untuk memberikan kesimpulannya ya. Infografis atau poster ilmiah merupakan komunikasi visual yang bertujuan menyajikan informasi atau data secara ringkas, jelas, dan menarik agar mudah dipahami audiens. Kejelasan dan daya tarik visual agar tidak menimbulkan salah tafsir nih. Penyusunan infografis juga baik memerlukan struktur visual teks yang selaras, headline kuat dan mudah dibaca, hierarki informasi yang jelas, penggunaan ikon, warna, dan ilustrasi yang konsisten dengan identitas atau branding, serta bahasa yang singkat, personal, dan mengandung ajakan atau CTA. Jenis infografis beragam, antara lain visualize artikel atau menyajikan ringkasan informasi dengan visualisasi data, mix chart menggunakan berbagai grafik untuk menunjukkan statistik atau bukti numerik, yang ketiga ada flower chart atau proses infografik, yaitu menggambarkan alur atau proses pengambilan keputusan. Dan juga ada comparison infografik, yaitu membandingkan dua hal untuk menonjolkan perbedaan atau keunggulan. Dan yang terakhir ada foto infografik, yaitu memadukan foto berkualitas tinggi dengan elemen grafis. Intinya, infografis ini bukan hanya soal estetik, tetapi juga tentang bagaimana menyampaikan pesan dan data dengan efektif, cepat, dan mudah dipahami. Baik, demikianlah pemaparan materi dari Kak Agus. Semoga pembahasan tadi bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Sebagai bentuk apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pembicara kita, sesi selanjutnya adalah penyerahan sertifikat pemateri sekaligus foto bersama. Kepada Kak Agus dan panitia yang bertugas bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu, dan untuk para peserta bisa menyalakan kamera. Baik, karena sertifikat sudah muncul dan karena semua sudah siap, saya akan mulai menghitung sampai hitungan ketiga. Apakah operator sudah siap? Sudah? Baik, kita mulai. Untuk foto bersama, hitungan 1, 2, 3. Baik, untuk slide kedua, hitungan pertama 1, 2, 3. Baik, untuk sesi foto dokumentasi sudah selesai. Terima kasih banyak teman-teman atas partisipasinya dan terima kasih banyak
untuk Kak Agus Puji Pamungkas yang sudah menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu bersama teman-teman kimia hari ini di acara Training Desain Grafis Poster Ilmiah 2000